tahun 204 Hijriah. Jadi ditulis wonten kitab Fathul Qorib Al-Mujib ini, minimal pulau panjenengan mengetahui sekalipun singkat ulama yang menjadi pedoman kehidupan kita. Imam Syafi'i itu kalau dilihat dari tahun lahirnya 1150 dan wafatnya 204, Imam Syafi'i itu berarti usianya boten bawon 54 tahun. Ya, boten bawon. Ya. Mungkin panjenengan pun swida atau 70. Ya, Imam Syafi'i itu 54. Ya. Dan umumnya ulama-ulama besar memang ada yang usianya memang panjang ada. Tapi juga umumnya juga usianya juga tidak panjang-panjang betul. Lirik jenengan kemudian ditawari napa kowe Imam Syafi'i sing lek sing umur boten. Kepingin kula dawa badha umril tawil manut dawa umur. Ya. Sayyidul Malak Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Akbar Al-Idrus yang keilmuannya tiada taranya, itu usianya 53 tahun. Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang ngarang kitab Arba'in An-Nawawiyah dan buahnya kitab Riyadhus Shalihin, wafatnya 46 tahun. Ya, kemudian lagi Al-Imam Al-Ghazali, pengarang Ihya Bidayatul Hidayah, 55 tahun. Ya, lek kula jenengan kula iso di atas 100. Ya, di atas 100 sehat walafiat. Ya, kula iso rezeki teko dhewe. Amin. Lek rezeki teko gede kanggo lek parkir iki. Bener kita mau sepeda teko dhewe. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kemudian, ya, usia 54 tahun itu betapa berkahnya 54 tahun itu bagi Imam Syafi'i. 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Di usia di atas 7 tahun itu Imam Syafi'i ditaruh di satu namanya kelompok Bani Hudzail. Itu bahasa tulisnya termasuk yang paling fasih. Jadi Imam Syafi'i itu maca kitab Quran itu enaknya luar biasa karena kefasihannya terjaga. Kedua, ketika mengucapkan al-lughatul arabiyyah, bahasa Arabnya sangat fusha karena ditaruh di pedalaman orang-orang Quraisy yang bahasanya masih sangat bagus. Sehingga ketika dia menghafalkan apapun yang mendengar itu menikmati. Termasuk ketika dia menghafalkan kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Malik ketika mendengar banyak Syafi'i terkesima, enak. Anak masih usia 16 tahun bukan baca hafalan kitab Muwatta'nya dihafal Imam Syafi'i. Imam Malik berjejak aku. Setelah itu disorot matanya dengan diberdiri sama Imam Malik. Imam Malik mengatakan punya firasat, hati-hati Syafi'i. Ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jaga akhlak, jaga adab, jaga seluruh badan maksiat. Saya melihat Anda akan menjadi orang besar pada masanya. Itu Imam Malik, firasat yang luar biasa. Ya, akhirnya terbukti. Betul. Sehingga ketika usia 15 tahun sambil ngaji di Imam Malik, dia dipersilakan setelah Imam Malik pergi, Imam Syafi'i dipersilakan untuk berfatwa menggantikan Imam Malik dulu. Subhanallah. Nah, kemudian
Dalam perjalanan itu Imam Syafi'i pergi ke negeri Yaman, Hadramaut, kemudian pergi ke Baghdad, balik lagi ke Mekah, Baghdad lagi, di sana ketemu banyak ulama besar, dan diakhiri kemudian beliau di Mesir, di Kairo. Semarang Kairo ngajari Yakub ya jenengan boten setelah Yakub ngajari Citra. Nah, jadi itu yang kemudian ya sampai di Al-Qahirah Kairo itu dengan usia 54 Imam Syafi'i wafat, meninggalkan murid-murid yang luar biasa banyaknya dan semuanya jadi ulama besar, dan meninggalkan karya tulis yang banyak. Dikubur di Kairo tidak jauh dari kuburan kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Antara kepala dengan badannya Sayyidina Husain dipisah ketika terjadi pembantaian Karbala radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain cucunya Kanjeng Nabi itu ketika di daerah Karbala justru kepada orang-orang yang meminta Sayyidina Husain ke Irak itu yang justru mengkhianati, membantai. Itu cucunya Kanjeng Nabi dengan 78 anak putunya habis kecuali satu, ketindihan, Sayyidina Ali Zainal Abidin yang tidak keluar dari tenda. Ini ketindihan. Kemudian oleh kakaknya yang waktu itu tidak ikut, dicari masih hidup, segera dibawa ke Madinah. Sayyidatuna Zainab, kakaknya Sayyidina Ali langsung kemudian dibawa. Sayyidina Ali Zainal Abidin umurnya panjang, menjadi ulama besar di Madinah. Hebatnya zuriyah anak cucu Kanjeng Nabi. Wajah-wajah anak-anak yang gak berdosa, yang orang tuanya tahu Sayyidina Ali Zainal Abidin membantai Sayyidina Husain, semuanya diterima jadi murid. Gak ada dendam sama sekali. Semuanya dijadikan alim ulama besar, kemudian pulang ke kampung masing-masing menjadi ulama-ulama besar. Gak ada kata-kata dendam pada beliau Kanjeng Nabi. Itulah anak cucu Kanjeng Nabi. Semuanya dipintarkan di kota Madinah, dijadikan ulama. Sekalipun abahnya yang termasuk ikut menyakiti dan memenggal Sayyidina Husain sampai motor, ya tidak ada kata dendam. Ya, jadi suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin dari Masjid Nabawi selesai, dia taruh sandalnya, ya. Kemudian dia ambil tasnya, jalan. Tasnya kemudian saut oleh seseorang. Kemudian di situ kemudian dia lihat ada uangnya. Orangnya kemudian mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin dari tempat sampai rumahnya. Kenapa sama kok tega mengambil uang saya? Padahal itu memang miliknya Sayyidina Ali. Hanya mungkin kemudian tasnya sama dan isinya sama, kemungkinan. Karena itu ya kenapa kemudian sama begini dilok nunggu sepanjang jalan sampai di depan rumahnya ditanya sudah selesai. Tidak ada jawaban sama sekali, tidak dijawab saja. Kemudian dia mengatakan, datang orang yang kemudian datang kepadanya, loh ini loh tasnya sama ya, ternyata sama titipkan saya dan uangnya itu, dalam uangnya itu sama. Malunya luar biasa. Dia minta maaf, kata Sayyidina Ali, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, ini saya kembalikan loh, kata Sayyidina kami Zuriyatul Rasul, anak cucunya Nabi, begitu sudah sangat pegang sama hadiah untuk Anda, tidak akan mungkin saya ambil. Waduh, tambah isi malah dia begitu. Ya, jadi akhlaknya sangat luar biasa.
Setiap jalan dari masjid, orang menyapa, wahai cucu Kanjeng Nabi Sayyidina Ali, wahai cucu Kanjeng Nabi. Ya. Sampai kalau bolak-balik dipanggil dengan cucu Kanjeng Nabi, maka Sayyidina Husain ini kemudian merasa malu kepada Allah. Mosok cucu Kanjeng Nabi begini-gini itu. Akhirnya dia menambah wiridan sholat sunnahnya di luar yang rawatib macam-macam itu, menjadi wiridannya sehari semalam. Wiridan sholat sunnahnya 1000 rakaat, sehingga kemudian dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang banyak sujudnya. Ya, dikatakan Al-Hisab, yang banyak. Ya. Ya. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Imam Syafi'i, kepalanya Sayyidina Husain itu kepalanya ditaruh kemudian dikuburkan di Kairo, sedangkan badannya itu ditaruh di Karbala. Ya. Jadi yang minta kepalanya itu saudaranya Sayyidina Husain, Sayyidatina Zainab. Mana kepalanya diarahkan Sayyidina Husain. Luar biasa. Nah, jadi kemudian setelah diambil, dikuburkan di Kairo. Nah, Imam Syafi'i kuburannya bersebelah dengan kuburannya kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini dikatakan Imam Syafi'i wafat di hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 2204. Ternyata orang yang memang dengan izin dan takdir Allah bisa diwafatkan di hari Jumat adalah memang manusia-manusia pilihan. Ada ungkapan hadis, dalam sebuah ungkapan hadis yang tadi mengatakan, man mata lailatal jum'ati au yaumal jum'ati ujira min adzabil qabri. Barang siapa yang meninggal pas pada malam Jumat, atau barang siapa yang meninggal pas di hari Jumat, ujira min adzabil qabri, orang yang demikian ini dijauhkan dari azab dan siksa kubur. Ya tentunya syaratnya dia muslim, dia mukmin. Ya, gua golek lo bosan, taji usah taji. Ya bujine mati ini malam Jumat. Badai Islam, otak kepada Islam, hingga otak masuk artis dikit ini. Ya, jadi yang masuk itu yang mukmin, yang muslim. Ketika dia mukmin muslim ditakdirkan oleh Allah wafat malam Jumat, wafat di hari Jumat, ujira min adzabil qabri, ya, dia dijauhkan dari azab dan siksa kubur. Wajah yaumal qiyamati, dan ketika nanti datang pada hari kiamat, wa alaihi taba'u syuhada'i, pada dirinya ada stempel dia kelompok syuhada, orang-orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Tapi bukan sakit direkayasa mati itu. Ya boy, main sapi cuma tak bunuh diri kalau cuma tambah kita kabar itu gede lagi. Bukan nonton. Terus yang mungkin kalau memang ditakdirkan wonten, dan ternyata bisa jadi tiap hari itu wonten fadilah diri. Kata sebab unsur dan selosok, ternyata ada kemudian asal tentang keutamaan sosok di wonten malih sing kalau ini Ibunda Dalwa
Qubabah Sayyidatuna Khadijah, Syarifah Khadijah, ya, istrinya Al-Ustaz Al-Habib Hasan Bahadur wafat di Nokomis. Biasanya tidak wafat di Nokomis kecuali wali-wali abad, golongan kekasih Allah. Wonten-wonten itu setiap dino niki wonten umur. Dadi jenengan pas mati niku wonten mawon. Ya, Ustaz Budi kita baru coba hojat ya, wonten ya, minta kepada Allah, minta diwafatkan di hari Jumat, wonten nopo-nopo. Ya, tapi ya minta malam Jumat itu, tapi pada umrin tawil, setelah umur yang panjang sehat walafiat. Jangan minta wafat malam Jumat, wis malam Jumat. Ya. Oh, jadi buat dinalia ya. Nah, kemudian wonten malih hadirin, wonten kitab sedikit itu yang sengaja ya. Kanjeng Nabi dawuh itu, man wafaqa mautuhu inda inqidha'i Ramadan dakhala jannah. Barang siapa yang wafatnya kebetulan sama dengan habisnya atau akhirnya bulan Ramadan, dipastikan dia masuk surga. Wa man wafaqa mautuhu 'inda qidha'i Arafah dakhala jannah. Barang siapa yang cocok kematiannya, wafatnya kok kemudian bersamaan dengan selesainya wukuf di Arafah, dia dipastikan masuk surga. Wa man wafaqa mautuhu 'inda qidha'i shadaqati, dan barang siapa yang cocok waktunya, waktu kematiannya bersamaan ketika dia baru saja sedekah, dakhala jannah, dipastikan dia masuk surga. Makanya lain ngepasi Ramadan ki sik iku bulan sik abad. Kemudian dino Arafah itu setahun sekali, kaitannya dengan wukuf. Isi paling mungkin untuk jaga itu jenenge mati pada seberat nggih sedekah. Oleh karena itu mulai pagi sampai malam minimal sedekah. Siapa tahu sedekah ini yang kemudian kita sampaikan sekalipun boten kata, tapi lumitu terus, ini yang jaga awake dhewe mantul sedekah matiku saya jadi berarti dawuhipun dakhala jannah. Mari santunan Asyura kok mati dakhala jannah, yang demikian. Nah, jadi cari kebaikan, ojo sing apik. Mari kubah kok ora mati. Oh, ya wis gak ngomong. Jenenge iso kira-kira alah mati tekan ndi bener. Wis gak usah ya. Nah, oleh karena itu ya ini menjadi catatan kula panjenengan. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berarti wafatnya Imam Syafi'i saja ini sudah harinya hari baik. Bulannya pun bagian daripada al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini Rajab. Ya, jadi Allah kalau memilih hambanya ditata, dipilihkan yang sedemikian rupa sehingga kemudian wafatnya sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan wonten kitab ini, wa wasofa, dan mensifati al-musannifu, al-musannif pengarang kitab Matnul Ghayah wa Taqrib yang ada di kurung-kurung itu, Imam Ahmad bin Husain al-Asbahani, mukhtasarahu, kitab ringkasannya ini, bi-awsofin, dengan beberapa sifat.
Minha antara lain annahu bahwasanya kitab Mukhtasar ringkasannya ini fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, maknanya sama, di dalam puncak ringkasan kitab. Jadi kalau diperus itu perusahaan yang paling akhir. Jadi perusahaan yang paling akhir, kitab betul-betul mukhtasar, paling ringkas dan bahasanya paling mudah untuk orang awam. Kitab apa itu? Matnul Ghayah wa Taqrib. Wal ghayatu, sedangkan maknanya al-ghayah wal nihayatu dan ungkapan nihayah mutaqaribani, dua-duanya punya makna yang hampir sama. Puncak, lewat pol-polan, entek-entekan gitu. Wakala demikian juga makna al-ikhtisaru wal ijazu. Mana ikhtisar itu yang ringkas, ijaz itu yang menyederhanakan. Misalnya annahu, kitabnya ini kata beliau, yang merubu mendekati atau memudahkan alal muta'allimi, bagi orang yang belajar, li furu'il fikih, untuk cabang-cabang, untuk furu'il fikih, cabang-cabang fikih. Orang yang ingin belajar masalah-masalah fikih semuanya ada, sekalipun ringkas di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib ini ada semua. Maka ini akan memudahkan, mendekatkan kemudahan bagi pelajar dan suhu mempelajarinya. Wa yashulu, dan mudah alal muqtadi, bagi orang yang alal muqtadi, bagi orang yang bagi pemula, hifduhu, menghafalkannya. Jadi ada sebagian orang ini sunahnya menghafal, salah satu yang dihafalkan Matnul Ghayah wa Taqrib. Kitab ini ala dhahri qalbin, ya, di luar hatinya, maksudnya hafalannya dia bisa sampaikan kapanpun saja. Liman yarghabu, bagi orang yang senang fi hifdi mukhtasarin fil fikih, di dalam, bagi orang yang kitab ringkasan di dalam fikih. Artinya kitab ini kitab yang sangat singkat. Jadi lek panjenengan belajar itu memang digunakan untuk orang awam. Jadi kalau untuk orang awam, ukuran orang awam, ya kitab mukhtasar, kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau kitab Fathul Qorib al-Wujud. Ini pun sudah dispel gaya awam paling mudah. Kalau sudah diberitahu gaya awam paling mudah, panjenengan sih kok gak paham, berarti jenengan di bawahnya awam. Terus gue yang ngomong kali dengan dia, ya kok gue gak paham, sampai tunggu aja pokoknya terkawis. Ya ini ya. Kemudian wasa'alani, ya, dan telah bertanya dan telah meminta kepadaku, aidan juga, ba'dul asdiqai, sebagian teman. Jadi ulama itu kadang-kala menyebut murid-muridnya dengan sahih, kanjeng Nabi mau sahabat. Ya, itu untuk lebih mendekatkan dengan hati mereka. Jadi biasanya ulama-ulama begini ini lebih dekat kepada murid-muridnya. Ya. Jadi ada cerita Mbah Zubair, abahnya Kemenun Zubair, kadang-kadang pagi bawa beras masuk kamarnya santri, ditaruh, ayo meliwat sampai aku isi beras ditengok sama Mbah Zubair, kalau mau kita lari-lari dulu. Ya, nanti ngaji di situ di kamar itu. Begitu kemudian ya nasinya pun sudah siap untuk dimakan, ditumpuk, beliau ikut makan di situ. Berapa puluhan
Saya itu lanjut ke kebun beliau, sehingga orang merasa dekat dengan Yesus. Ya, Mbah Yai Hamid Pasuruan juga demikian. Kadang-kadang dari udara beliau kemudian karena kemalaman belum jamaah, santri-santri yang tidak jauh dari kamarnya beliau dipanggil santri yang masih, ayo sholat jamaah. Saya belum ada 5-6 anak. Ya sholat isya jamaah sak wiridan 5 selesai duit kabeh ya. Ya saya yang terima kasih sama bisa akhirnya bisa jamaah. Sampai kemudian saking welas asihnya kepada santri, ya kalau kemudian ya miliknya Bayi Habib itu diambil santri, beliau diam aja nggak apa-apa, nyaman juga santri. Termasuk pelem-pelem yang ada di depan kamarnya itu, yang disegeni santri kalau dia dibiarkan, ya insya Allah manfaat itu. Sampai suatu ketika ya dikira pintunya tutup, oh mungkin dia hamil itu undangan. Ya, artinya 2 santri ini ya, ya kondisi gelap waktu itu, satu naik ke atas namun itu pohon mangga, satunya dibawa gresek. Jadi si paling jalan langsung kenapa? Ya ambil, ya po, ciluru, lagi, ya po, mulai papat. Begitu ngomong papat, si Maisha ngomong papat, ya Hamid pedal dari kamar. Ternyata boten keluar kota. Ternyata beliau dalam wiridan. Begitu pedal, kaget sampai ini. Didekek orang berbayu. Ngoten itu kemudian ya Hamid semangat pijat. Kemudian kresek itu simak dulu, bisa biro 6 jaya Hamid 6 tuh bapak enak itu 10. Begitu 10 kemudian langsung muncul, ya wis, ya ayo bagi loro. Begitu bagi loro itu ketinggal lampu, ya punten ya, punten apa-apa dibagi aja dibagi. Aduh, sama kau, punten dibagi aja pondok gak apa-apa. Punten apa-apa, tak ada malu sambut cukup. Santri sing penting gitu. Begitu dia oleh malah pintu gambar. Ya, loh, kota itu luar biasa. Ya. Jadi kembali kepada bahasan kita ini, bahwasanya wasa'alani, dan telah meminta kepadaku aidan juga ba'dul asdiqai, sebagian teman, an ukthira, agar aku memperbanyak fihi, di dalamnya, ay al-mukhtasari, di dalam kitab ringkasan itu, minat taksimati, dari di apa itu, minat taksimati, dari bagian-bagiannya, lil ahkamil fiqhiyati, untuk hukum-hukum fikihnya, sehingga nanti akan kemudian kita dapatkan dalam kitab apa itu Fathul Qalim ini habis satu keterangan faslun, pasal, ya, karena seperti kitab perundang-undangan pasal-pasal. Wa min hasil fisali al-wajibati wal mandubati wa ghairihima, dan kemudian meringkas ya hal-hal yang wajib, yang sunnah atau yang lainnya, tapi ditampilkan yang sederhana, orang gampang menghafalnya. Jadi kalau dibutuhkan hukum langsung datang karena apalagi itu. Ini yang diinginkan oleh murid-muridnya Imam Ahmad bin Husain al-Asbahani. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya masih panjang yang kita bahas. Waktu hadirin habis, insyaallah kita sambung pada pengajian berikutnya. Kita buka pertanyaan sampai azan isya. Nanti kita lanjutkan, kita dari
fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika wallahu a'lam bishawab. Monggo sing takut. Monggo agak keras ya. Ketika diberi korban sampai putus kepalanya, coba bisa dipakai lagi. Iya. Di dalam penyembelihan hewan kurban itu yang harus kemudian putus itu adalah al-hulqum dan al-malik. Jalannya makanan dan jalan pernafasan itu dilepas, itu terputus. Apalagi lebih bagus lagi ada yang sebelah bawahnya sedikit, namanya wadah jahit, itu juga terputus juga, itu sempurna. Tapi orang yang ahli biasanya hulqum maliknya sudah terputus. Nah, ketika putusnya mana-mana sembelih disemangat sampai putus dasiat. Loh, tapi kan faktanya dua hulqum malik terputus lah. Berarti dengan apa itu kemudian sampai kemudian kepalanya terputus, hukum sesudahnya apa? Dia tetap sah. Faktanya memang dua-duanya hulqum malik terputus kok. Hanya saja makruh. Nah itu tadi. Sahnya sah, makruh. Lah makruhnya apa? Tinjauannya begini. Ketika yang namanya hulqum dan malik putus, tapi ini kepala belum putus, ini ada urat-urat yang masih ada di kepala. Saraf-sarafnya sapi yang di kepala, itu sarafnya sapi itu secara otomatis memerintahkan untuk kemudian memuntahkan darah, ya, memuntahkan darah dari tubuh sapi lewat putusnya itu untuk bahasa terkitab itu, bahasa terkitab penyembelihan namanya drain out. Jadi kemudian dipompa keluar, karena ini masih ada. Kayak putus, sudah tidak ada sarafnya yang kemudian bisa memerintahkan ya untuk kemudian memompa lagi. Tapi kalau belum putus itu kemudian memompa. Nah, jadi kalau panjenengan semarang kemudian darah kambing, darahnya sapi, kemudian hujan, kesannya itu drain out itu dalam rangka untuk kesehatan daging-dagingnya itu bagus itu. Makanya hukumnya sah tapi makruh, sebab boten saged saraf ini memerintah anggota tubuh yang lain untuk ya mengeluarkan darah. Tapi darah tetap keluar, tapi boten maksimal. Makanya hukumnya sah karena faktanya hukum lainnya terputus, tetapi makruh sebab tidak bisa jadi tidak bersih. Ya, ada darah yang masih di dalam. Kalau tidak, kemudian tidak sampai putus semua, saraf-sarafnya kemudian secara otomatis memerintahkan ya jalur-jalur itu untuk kemudian memompa keluar, sehingga darah itu betul-betul keluar semua, dan itu menyebabkan sehatnya daging yang dikonsumsi. Jaga itu pun paham pantang. Nah, wonten Mas, wonten malih masa ini. Kalau misalkan sering mengakhirkan sholat Jumat tanpa ikut khotbah 1, khotbah 2, terus kalau sudah iqamah, apakah itu sah? Kalau bahasa sah bisa mawon asal dia ikut sholat Jumatnya. Tapi urip pisan kok nek golek sae tok. Awake dhewe kan seneng ngomong sah pun sah. Untuk kawin boleh sah tok. Ya, kalau cuma sah tok buat apa? Padahal hari Jumat itu mumpung dina Jumat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Malaikat itu datang di pintu-pintu masjid mencatat siapapun yang datang ke masjid,
yang dahulu ya paling bambang dicadet, ketua takhir sholat dicadet, Mas Syafi'i dicadet, ya kemudian mek omat mulai kain kereta teko ini gak masuk catatan. Ya kalau sudah kemudian dengar adzan ditutup buku hidupnya malaikat itu, kemudian malaikat itu dirungokno khutbah. Mek bedone jenengan kali malaikat dirungokno, lek malaikat belas anti ngantuk, ya lek jenengan plus ngantuk. Ya ini bedanya ini kemarin. Jadi kemudian kalau ningali pas khutbah berngantuk, bapak bisa ditutup malaikat. Kalau anggap ngoten mawon. Lek malaikat la akla syurba wala naumalahu jadi akidatul awam. Ya jadi tutup malaikat bolak-balik madu mungkin memahami apa yang saya sampaikan. Nah, mungkin saya khusnudzon kula wonten. Jadi kalau ada orang komat baru datang yang sah, tapi nggak dapat fadilah yang utama. Eman hari Jumat dia nggak dapat apa-apa, cuma sah gitu aja. Padahal yang besar dan juga besar fadilahnya. Kan ada hadisnya datang awal kados kurban sapi, kurban unta, kurban apa macam-macam. Begitu sudah menjelang adzan, ini yang terakhir kurban domba. Lek rumah adzan, belas kali dok ceplok aneh kalau ini sudah, ya sudah tidak dapat apa-apa. Nah, dan begitu itu orang yang biar membiasakan itu dianggap orang yang hilang wudu'ah. Orang yang hilang wudu'ah itu kalau terus dianggap menghilangkan fadilah-fadilah itu jadi saksi pernikahan di mazhab lain, bukan Syafi'i, bukan sah. Karena apa? Orang begini ini tidak bisa menjaga amanah. Sing sunnah sing tidak berbagi. Idealnya jangan. Oleh bisa kok kemudian tekone mesti tangan. Ya, andai kata khotib kulit kemudian ya kemudian tongkat bisa diucal tadi kan bukan saya nanti wonten malih sinten wonten sinten nggih Mas Jan sampeyan dengan santunan anak yatim itu ada anak yatim yang katakanlah sudah balik, itu apa sudah masuk yatim, katakanlah 14 dia sudah balik, tetapi dia dalam usia 14 tahun ini kan masih butuh bantuan untuk dia hidup, belum bisa bekerja. Apa itu bisa masuk santunan, santunan sebagai anak yatim? ya sampun Mas ya. Terus ngeten Mas, kita ini kan ngeten harus tahu definisi yatim. Yatim itu anak yang belum balik, yang ditinggal wafat oleh ayahnya, ditinggal mati oleh ayahnya, belum balik, itu yatim. Lek sampun balik, hilang keyatimannya. Kata 10 ini wis 50, waduh yatim kula iki ditinggal bapak mati. Jadi yatim itu batasnya balik Mas. Kalau sudah balik, dibuat yatim malu. Nah terus itu santunan sumbangan untuk yatim. Makanya sekarang kemudian image-nya diubah, cara pandangnya diubah. Oleh santunan untuk yatim toh. Kita kan nggak tahu jangan-jangan wis gede betul-betul untuk yatim lagi, tapi sih butuh. Maka santunan yatim dan duafa, menurut Mas. Jadi jalur proposalnya nanti beritahu santunan untuk yatim dan duafa. Dinikah dengan yatim yang kena sih butuh, mungkin duafa ini sih. Memang butuh dibantu. Ngoten Mas. Lek kemudian santunan yatim menurut
Anaknya sudah yatim, dia tak masuk yang harus diberi. Maka sama kembangkan lagi santunan yatim dan duafa. Mungkin orang yang diberi usianya 17 tahun, berarti lebih dari yatim itu, ya. Tapi kalau gak kena yatimnya, kena duafa. Sedekah Asyura itu gak harus yatim, duafa yang perlu dibantu. Ceritanya wonten. Nah, oleh karena itu ini menjadi catatan kalau panjenengan. Jadi ngoten, Pak Tamir, kalau nanti mengadakan santunan, jangan santunan yatim, santunan yatim dan duafa, sehingga untuk melebar, sehingga gak kena yatim ini kena duafa. Podo-podo butuh. Dan kedua, sebenarnya bahasa yatim itu tidak identik dengan apa itu, tidak identik dengan tidak mampu. Anak yatim belum tentu gak sugih, bisa jadi sugih. Sebab yatim itu bisa jadi dia mendapatkan warisan yang besar. Dari mana Ustaz tahu? Al-Quran mengatakan, Al-Kahfi ayat 82, ketika kita wa ammal jidaru li ulamaini yatimaini, ya, tembok ini kata Nabi Khidir ketika menjelaskan kepada Nabi Musa, ini miliknya dua anak yatim rumah ini. Yang mau roboh ini, di bawahnya itu ada kanzun lahuma, ada simpanan harta anak yatim. Besok kalau anaknya sudah besar, Rasyidan pun sudah jalan di akal pikirannya, dia akan datang ke sini ngambil hartanya itu. Maka tak bangun nomai, cek kemudian anak datang itu, mereka sudah rumahnya tidak sampai roboh. Kenapa saya berbuat begini? Wa kana abuhuma sholihah, bapak biyen wong soleh. Ternyata bapak soleh itu penting. Tapi sekedar cak soleh, bukan ini. Tambah cak soleh sing soleh itu. Jadi kalau cak soleh sing soleh mantap di luar ini. Antara nama dan perilakunya sama, mantap itu. Ya, jadi begitu. Jadi ternyata bapak sing soleh manfaati nang anak putu. Ibu yang solihah manfaati nang anak putu. Makanya pilihannya cuma satu, panjenengan harus berarti soleh solihah. Allahumma amin. Tidak ada pilihannya jangan. Nih, kados Kiai Basri Alwi itu dari wonten jenazah diberangkatkan. Pilihannya juga kayak pilihan dia. Jenazah ini yang soleh, atau yang soleh, jangan pikir, jangan kemudian kayak pilihan lain. Yang saya atau saya. Ya Basri kan boleh ngomong. Yang soleh atau bonten. Apa sama dia? Lain sama dia. Tiang saya nopo pencet, lain sama dia. Maka jangan dikasih pilihan lain nanti. Bosok ini pun benar mengajarkan ke kita. Ayo disaksikan saat ini berangkat. Yang saya nopo saya, tiang soleh nopo tiang soleh, ahli ibadah nopo ahli ibadah, oh dan pilihan. Oh juga pilihan dia. Mau takziah itu jangan mikir macam-macam, terus kalau jawab kalau lagi, ya kayak multi choice ya, pilihan macam-macam, terus gak usah. Ini, jadi macam itu. Terus kembali kepada bahasa Ikiwau, ya monggo, ya anak yang yatim itu belum tentu dia itu orang gak punya, bisa jadi punya, tapi harta belum diberikan ke dia sampai menunggu balik. Ya, itu. Tetapi kalau mau disantuni ya boleh aja disantuni, boleh. Ya, dan boleh anak yatim ya sak sekolah dewi kan gak dapat. Ya, mulai seminggu yatim belas pada lulu tok ada butuh seminggu. Sama boleh kan di kota oleh lulu. Wah, kosel kan semua. Ternyata memang akhir zaman bukan gampang saya. Ya, jadi yatim dan duafa itu mas. Jadi tak kena yatimnya kena duafa. Gitu. Mana nih mas?
jawab sing tajem sing tenang. Monggo. Masih ada yang tanya? Masih ada yang tanya lagi? Oh, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'alna 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.